Baik anak-anak, sebelum kita awali belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Coba siapa yang bersedia memimpin doa? Silakan. Kita belajar memberikan perintah kepada komputer ya, dengan bahasa yang dipahami sehingga dia bisa melaksanakan apa yang kita perintahkan. Ya. Nah, jadi coding ini dia menggunakan kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial itu sebenarnya kecerdasan buatan yang dibuat oleh siapa? Manusia. Ya, bisa dipahami? Ya. Oke. Hari ini siapa yang hadir hari ini? Hadir semua? Bapak lihat banyak yang hadir ya? Kenapa? Karena mengikuti kegiatan apa? Ya, kegiatan upacara pramuka. Karena kebetulan hari ini tanggal berapa? Ya, tanggal 14. Oke ya. Tapi tidak apa-apa, kita yang hadir tetap semangat. Oke. Nah, Bapak tanya dulu coba, ada yang tahu bagaimana cara komputer itu bekerja atau berpikir? Ada yang sudah bisa belum? Belum ya? Belum ada. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita ini judulnya hari ini adalah tentang pengelompokan data. Judulnya. Judulnya tentang pengelompokan data. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini biar anak-anak semua tahu bahwa Anda akan diajarkan bagaimana cara mengelompokkan data. Data yang sudah diberi rentang tertentu atau batasan tertentu, ya, sehingga ini nanti bisa
dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan Bapak bagikan lomba kerja siswa atau LKS, ya. Tapi sebelum Bapak bagikan LKS ini, coba silahkan bagi per kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah dibentuk kelompok masing-masing? Nah ya. Nah, jadi Bapak kasih tahu yang ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, ini Bapak kasih LKS-nya, nanti dibaca, dikerjakan sama-sama. Yang belum paham nanti boleh bertanya. Silakan dibaca. Oke, kelompok 5 ya. Silakan dibaca dulu. Kenapa? Ada pertanyaan? Boleh dibaca dulu. Silakan semuanya dibaca. Ya, mau kasih waktu 10 menit. Silakan memahami. Nanti yang tidak paham boleh bertanya. Nah, silakan dipahami sama-sama dengan peserta kelompoknya. Caranya baca petunjuk sampai apa yang akan kita lakukan supaya nyambung ya. Maksud dan tujuannya. Supaya Anda belajar bagaimana mengelompokkan data berdasarkan jarak, waktu, dan lain sebagainya. Apa nak? Tidak perlu lihat buku, Anda cukup lihat itu saja. Ya, dibaca dulu, dipahami dulu. Ada buku. Sudah bisa? Sudah dibaca, sudah paham, nanti baru kita kerjakan. Nah, nanti Bapak kasih waktu untuk menyampaikan di depan, presentasi nanti. Bacakan di depan. Nah, jadi bagilah tugasnya. Siapa membacanya, siapa moderatornya nanti. Sebelum ditampilkan di depan. Tak usah takut-takut apa begitu belajar. Jangan takut salah. Ya, silakan. Yang bertanya angkat tangan dulu. Dari kelompok 1. Ya, sekejap. Nah ya, supaya jelas, jadi tolong diperhatikan. Sudah dibaca LKS-nya? Nah, jadi di LKS ini tujuan belajar hari ini adalah mengelompokkan data berdasarkan jarak dan waktu keberangkatan. Ya. Nah, jadi petunjuknya kita lihat supaya jelas. Nah, kalau untuk jarak dekat, kategori dekat itu kurang dari 10 km. Ya. Nah, kalau menengah 10 sampai 30 km.
Kemudian kalau jauh lebih dari 30 km. Paham? Nah, kemudian kategori yang berikutnya kategori waktu keberangkatan. Nah, kalau kategori pagi itu dari jam 5 tepat sampai jam 10 lewat 59. Perhatikan ya kelompoknya. Kemudian kalau siang jam 11 sampai jam 14.59. Kalau sore 15 sampai 17.59. Nah, kalau kategori malam 18.00 sampai jam 4 lewat 59. Nah, kemudian tuliskan hasil pengelompokan pada kelompok yang tersedia. Ada 3 kelompokan nanti. Kemudian jawab pertanyaan di bagian akhir. Paham? Nah, Anda lihat di bagian C ada data untuk diklasifikasikan. Nah, inilah yang akan Anda kelompokkan nanti. Misalnya nama tempat, pasar pagi, jaraknya ternyata 8 km, waktu perjalanan setengah jam. Nah, waktu keberangkatannya jam 6.30. Nah, tambahkan setengah jam tambah jam 6.30 tambah setengah jam, jadi jam berapa itu? Paham? Nah, kategori jaraknya berapa kilo itu? 8 km ya. Nah, coba kategorinya jaraknya jauh, dekat, atau apa, atau sedang, sesuai dengan yang di depan tadi. Bisa? Nah, kemudian kategori waktunya termasuk kapan ya? Pagi, siang, sore, atau malam. Diisi di situlah di LKS. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak silahkan dikerjakan bersama-sama kelompoknya. Silakan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan. Usahakan semuanya dapat 100. Ya. Nanti terakhir baru dijawab pertanyaannya. Ya. Ya, silakan. Tulis di situ lah. Langsung lihat. Ya, silakan. Ya, di sini. Yang mau bertanya angkat tangan. Dari kelompok berapa? Coba. Gimana? Ini untuk pertanyaan di sini langsung. Nah, kalau untuk misalnya apa nih? Nama tempat pasar pagi. Jaraknya 8 km kan? Nah, 8 km ini kategorinya jaraknya aku di sini. Sesuai dengan sini. Ya. Nah, waktunya kategori waktu pagi, siang atau malam dan jam berapa jadi? 6.30 tambahkan setengah jam, jam berapa dia? Kategorinya di mana dia? Pagi, siang atau malam? Paham? Ya, ada lagi kelompok lain yang mau bertanya? Ya, silakan. Nanti yang silakan dikerjakan. Bisa nih? Waktu paham ya? Yang ini main terus kalau mau ingin. Coba stopnya dulu Pak, spesialnya apa dulu supaya yang lain.
Yang ini paham? Bisa ya. Oh, kenapa nak? Ya, ini yang dijawab. Kategori jaraknya 8 km itu kategorinya apa? Jauh dan sedang ini kategorinya. Jauh 8 km tadi. Di mana dia? 8 km kategori yang mana dia? Ya ini 10 km kurang dari 10 km. Nah, 10 sampai 20 km. Nah, lebih dari 30 km jauh. Itu berapa tadi? Nah, iya. Kategori apa ya? Jauh, dekat, benar, jarak jauh 8 kilo. Yuk di sini sudah tentang apa dia? Terus di sini seluruh sistem ini. Kemudian waktunya dia sudah. Dia berangkatnya nomor 6.30. Bahkan sebelum setengah jam. Jam 7 itu. Yang nulis yang kemudian jam 7 itu kategorinya mana itu? Pagi, siang, sore, malam. Pagi itu sedang sambung isi. Paham? Nah, yang ini sudah dijadi. Bisa? Ya, yang belum paham boleh angkat tangan, enggak apa-apa, bertanya. Supaya jawabannya semua dapat 100. Boleh diskusi tapi jangan lihat. Jangan terlalu diskusinya. Paham ya? Sudah sampai nomor berapa ini? Nomor 2. Terus bagikan.
Dari kelompok 2 silakan. Apa pertanyaannya? Yang nomor 3. Coba dibaca nomor 3 Pak. Yang lain silakan ya, kelompok yang lain ya. Ya, mengapa penting pengelompokan data itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba Anda kemukakan menurut pendapat kalian. Ya, kira-kira bermanfaat nggak dalam kehidupan sehari-hari? Ya, manfaatnya di mana? Ya, ya, silakan. Selamat Aku bisa jawab. Yang jawab. Diskusikan sama kelompoknya, tidak usah takut salah. Nanti kita bahas sama-sama. Ya, ya, nama tempat. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Oh, yang 04 ya. Coba kelompok lain ada yang bisa bantu dah. Kelompok 5 ada kesulitan ini. Nomor 5, coba sebentar ya. Nomor 5 rumah nenek. Jaraknya 7 km. Waktu perjalanan dalam jam 0,4 jam. Coba siapa yang tahu 0,4 jam itu berapa ya? Silakan. Ya, 15 menit. Tepuk tangan buat kelompok saya. Paham ya? Ya. Apa pertanyaannya? Selesai. Ya, yang kategori jawab di sini. Yang ditulis nomor tempat. Oke? Kelompok 3 itu kalian ramah-ramah ya. Senyum terus deh. Tapi jangan kelewatan, nanti ribut jadi. Bisa? Iya. Ya usahakan kelompoknya aktif semua ya. Jangan sampai ada yang ngantuk.